oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalami kehidupan ini dan sekaligus beribadah kepadanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat ini, kita mari sejenak kita tafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Dalam ini saya akan mengungkapkan tentang yaitu kita kenal yang disebut dengan tolak balak. Memang tolak balak ini yaitu berasal dari kata tolak, artinya penolakan, al-bala artinya bencana. Tolak bala adalah penolakan bencana. Nah, ini biasanya ritual ini merupakan tradisi masyarakat Jawa yang tujuannya katanya adalah untuk menolak bencana atau meminta agar dilindungi dari mara bahaya. Namun di dalam Al-Quran juga itu kita mengenal kata bala dulu ya. Dalam bahasa Arab bala itu asal dari kata al-baliyah ya. Baliyah itu kata yaitu ini arti adalah ujian atau tibar. Nah, bisa dalam bentuk kebaikan ataupun keburukan. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-bala dalam Al-Qur'an juga merupakan cobaan bagi manusia yang diciptakan oleh Allah, beserta itu tentu beserta cobaannya. Mungkin menciptakan telinga, kemudian mulut, itu dengan cobaannya sudah ya Allah itu sudah dilengkapi dengan cobaannya nanti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain disebutkan laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulub la yafqahuna biha wa kemudian lahum qulub la yafqahuna lahum a'yunun la yabsiruna biha dan sebagainya. Jadi mata juga itu bisa mengarahkan kepada neraka jahanam. Kata Allah, kami akan memenuhi neraka jahanam itu bagi mereka yang tidak mau mengendalikan adalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia juga di dalam Al-Qur'an Allah telah memberikan solusi solusi atau jawaban atas persoalan ujian yang menimpa hambanya. Udah. Jadi ritual-ritual seperti itu mungkin bukan yang perlu lagi tapi kita pun setiap hari bahkan meminta kepada Allah itu dengan tolak bala seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi itu yang bukan, yang tidak dibenci olehmu dan juga tidak sesat. Nah, artinya tidak dolim, tidak murka. Kalau itu artinya menolak bala supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama satu hari itu ada 17 kali kita mengadakan tolak bala dan tentunya kalau kita percaya, insya Allah malaikat akan selalu menguntitmu ini penadang selalu menguntit menjaganya tapi kita jangan sampai terkecoh dengan setan juga sama menguntit inna syaitanalakum waduh mubin. Kan setan itu yang selalu membisikkan kepada hati kita. Tapi kalau kita turut kepada setan, tentu malaikat juga menyerah, tidak memaksa,
Ini hanya untuk orang yang beriman. Kita paksakan, Allahumma paksakan baik, paksakan. Nah, kemudian di dalam Al-Quran ini untuk mengendalikan ujian itu pertama kita dengan beristirja. Ya, beristirja. Apa istirja itu? Asal katanya daripada khoroja, ya, jadi artinya keluar, ya, keluar. Beristirja artinya yaitu berkeluar, berjalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketika mendapatkan ujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tolak bola yang salah gitu ya. Ada yang memang dalam tolak bola itu ada 8 doa, yaitu ada di antaranya ada Allahumma inni salamatan fidin wa bil jazan dan sebagainya. Namun ada tolak bola yang ada sampingannya gitu ya, ada yang kurang logis ya. Nah, yang kedua adalah dengan sabar, ya, sabar, yaitu wasbiru bima fa'alu. Sabar apa yang kita kerjakan. Ya, sabar bukan itu ya berarti sabar itu ya ditakol, cici, ya, dihina, diam. Ya, itu. Jadi sabar itu kekeh dalam untuk tujuan kebenaran, ya, kebenaran. Sabar. Dan yang ketiga saja dulu, yang ketiga yaitu bertawakal kepada Allah, ya. Bertawakal supaya tidak larut dalam kesedihan. Karena di balik ujian itu ada hikmahnya atau banyak hikmahnya daripada apa yang terjadi kepada kita itu adalah hikmahnya adalah paling banyak ya. Ya tadi bahwa sholat itu ada salah satunya ada tolak bala. Kalau dalam sholat itu Fatihah ya, Fatihahnya itu harus benar-benar ya di sini direnungkan ya, renungkan sampai ke cepat kadar itu cara miriding kena sakit panas ya. Tapi benar ketika bacaan Fatihah itu diresapi itu adalah seolah-olah kita benar dengan harapan dengan Tuhan, merinding ya, tunduk itu ketika baca iya karena berdua ya karena ini suratul mustaqim, atau ketika kita membacakan Maliki Yaumiddin atau yang merajai di hari kiamat nanti, tidak ada prerogatif Allah nanti. Nah, terus kita ya di dalam menyikapi tadi ya orang yang ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, di sini di dalam berdoa itu jadi jangan seolah sombong juga ya, sombong yang dikeraskan melalui speaker dan lain sebagainya, tapi berdoalah qala rabbukum tuhanmu itu rabbaku istajib, doalah kamu pasti Allah akan mengampuni. Kemudian innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirun. Dan sungguh orang yang sombong ya, dalam sombong itu kata Allah saya dulu jahannama dakhirun, akan dimasukkan kepada neraka jahanam, yaitu dengan secara terhina. Bahkan masih ada. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, ya, innahu lam yas'allahi ya'mur alaihi yaqdun alaihi. Ini riwayat Tirmidzi ya. Rasulullah bersabda, barang siapa orang yang tidak mau minta
kepada Allah, ya Allah itu adalah orangnya yang yang zat yang maha pemberi. Ya, orang yang tidak mau meminta kepada Allah, itu Allah akan murka kepadanya. Jadi kita harus meminta, ya. Meminta jangan terbatas, ya, tiap hari, tiap detik juga itu meminta. Ya, meminta, mendoakan, ya, berdoa itu artinya juga meminta doa. Ya, meminta sebagai keselamatan, ya, insya Allah akan kita terbimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya selalu menjaga kita. Bahkan ini di dalam surat Al-Baqarah, ya. Jadi walabluwannakum wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wa basyiris sabirin wa samarat wa basyiris sabirin. Nah, di sini kami akan menguji, kata Allah, yaitu dengan sesuatu, yaitu minal khawfi, dari ketakutan, ya. Ujian Allah itu dari ketakutan, waju'i dan kelaparan, wanaksil anwali dan kekurangan harta, dan juga jiwa. Jiwa itu wassamarat dan juga buah-buahan. Wabasyiri sabirin, dan gembirakanlah bagi orang yang sabar. Ya, bagaimana kita alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, apabila kata Allah kita akan suatu musibah, yaitu katakanlah saja innalillahi wa inna ilaihi raji'un, adalah dari Allah dan sungguh akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga dari rahmatnya dari mirabihim dari Tuhanmu. Ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Mungkin saja itu, ya, yang saya bisa sampaikan. Ini ada sebuah riwayat Allahumma inni, ya, wa ma ahridni mi musibati wa hlukni illa li khairan minha. Allahumma ahrijni bi musibati wa lukli khairan minha. Itu adalah doanya. Jadi kita ketika kita mendapat musibah, kita berikanlah kami pahala. Allahumma ajirni, berikan kami pahala min musibatin, dari musibah ini, ya. Wahluk, dan gantilah khairan minha, yaitu lebih baik daripada itu. Itu adalah doa, ya, yang pendek tapi mantap, ya, dan ini riwayat Muslim, ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri, dan yang baiknya adalah benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku melihat astagfirullahaladzim, astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan aja?